Oke, di video selanjutnya kita membuat 10 new insert data baru, yaitu yang pertama profil, admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, data buku, pengunjung, pinjam, detail pinjam. Kita akan menampakkan data itu. Jadi langkah pertama, kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke beranda. Kemudian kita akan menambahkan. Lalu kita masuk ke browser. Kita pilih di facebook.com, pilih tutorial, let bootstrap. Kita pilih bootstrap 5. Oke. Lalu kita pilih nav, scroll ke bawah, di sini ada menu 1, menu 2. Lalu kita pilih di sini. Ini menunya ada 10. Saya copy dulu. Saya copy. Oke, saya letakkan di sini. Oke. Kemudian langsung saja kita di sini profil kiri. Profil di sini saja kita ketik admin, lemari, lalu rak, oke. Setelah itu kita ambil yang ini, kita copy, lalu kita pastikan di sini, enter lagi, pastikan lagi, enter lagi, pastikan lagi. Oke. Lalu setelah itu kita ganti lagi di sini, dari rak, penulis, penerbit, di sini jenis buku, lalu di sini kita enter, paste lagi. Setelah jenis buku, setelah itu kita tulis buku, itu pinjam, setelah pinjam, maksudnya bukan pinjam ya, pengunjung. Oke, itu di sini baru pinjaman. Oke.
di sini kita lupa tadi 1, paste lagi, baru di sini kita tulis lemari ya, lemari. Oke, di sini kita menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, menu 6, menu 7, menu 8, menu 9. Lalu di sini kita tambahkan, kita copy ya, yang ini kita copy, lalu enter, paste, enter, paste lagi, oke. Setelah itu kita ganti di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka coba kita save, lalu coba kita jalankan di browsernya ya. Ketik di sini localhost perpustakaan admin ya. Oke, setelah itu coba kita masukkan di sini emailnya, admin gmail.com, lalu kita masukkan sandi, lalu kita login. Oke, maka dia akan muncul seperti ini ya tampilannya ya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan di sini tombol-tombol ya, di bawah ini, di sini kita ketik ini, kita ketik BR kurung A ref ya, ref sama dengan tanda petik 2, tanda pagar, tanda petik 2 lagi, baru kurung, tulis di sini tambah data, itu buka kurung, garis miring A kurung. Oke, seperti ini. Kita kopikan saja yang ini, copy, tambahkan di sini, di sini, di sini lagi, kita copy lagi di sini lagi, kita copy di sini, copy di sini, kita copy di sini, di sini. Oke, setelah itu kita tambahkan modal sini,
di bagian modal itu kita scroll ke bawah, di sini oke, di sini oke, kita kopikan yang ini dari sini dengan situ, kita copy, kita letakkan di bagian oke, kita kopikan di bagian sini, Ctrl V, kita sesuaikan dengan yang tadi, kita klik tulis home, terus di sini copy lagi, kita tambahkan menu 1, di sini kita copy, di sini kita tulis menu 2, di sini kita copy lagi, di sini menu 3, di sini kita copy lagi, menu 4 lagi, menu 5 kembali ke sini, menu 6 ini, menu 7 menu 8 menu 9. Oke, setelah itu kita tambahkan menu muralnya dari sini. Oke, kita copy semua. Oke, enter, kita copy di sini. Yang pertama di sini home ya, sesuai dengan urutan tadi 10 ya. Di sini kita ketik home. Oke, setelah itu kita buat sampai 10 ya. Di sini kita tambahkan sekali lagi. Oke, di sini kita ketik menu 1, menu 1. Oke, di sini kita enter lagi, ketik menu 2, enter lagi, ketik menu 3, sini ketik menu 3, itu enter, copy lagi, ketik menu 4, ini kita
enter lagi, menu 5, menu 5, sini kita enter lagi, menu 6, menu 6, menu 6, sini kita enter lagi, menu 7, menu 7, sini menu 7, oke di sini enter lagi, menu 8, menu 8, menu 8, oke sini kita enter lagi, copy, menu 9, ketik menu 9, oke. Setelah kita sudah menambahkan scriptnya, lalu kita save, lalu kita coba jalankan di browser ya. Ini coba kita refresh, lalu kita profil tambah data, oke, admin, oke, lemari, oke, rak, oke, penulis, oke, penerbit, oke, jenis buku, oke, buku tamu, oke, pengunjung, oke, sudah jadi semua ya. Oke, sekarang kita akan membuat show input profil. Oke, kita ambil script insert, oke, kembali, oke, di input form kita copy yang ini, copy, masuk di sini di home grupnya, kita paste seperti ini. Selanjutnya kita kasih nama di sini, insert profil, oke. Setelah itu kita copy yang ini, kita masukkan di menu 1 ya, yang ini, sini, paste di sini, kita kasih profilnya dengan admin, oke. Setelah itu lagi di sini kita ganti, paste lagi dengan profilnya, kita ganti dengan lemari, oke. Setelah itu di sini paste lagi, kita ganti profilnya ini,
rak. Oke, sini ganti lagi profilnya dengan penulis. Oke, di sini paste lagi. Penerbit. Oke, di sini kita ganti lagi. Jenis buku. Oke, kita paste lagi. Paste lagi di sini. Buku. Oke, ini kita paste lagi. Nanti pengunjung. Oke, sini kita paste lagi. Pinjam. Salah. Pinjam. Oke, lanjut. Kita masuk ke sini. Pertama, di sini kita ganti profil. Perpustakaan. Profil perpustakaan. Di sini ganti lagi. Data admin. Setelah itu data lemari. Data rak. Data penulis. Data penulis. Data penerbit. Data penerbit. Data buku. Di sini data jenis bukunya.
jenis buku, data buku, data pengunjung, data pengunjung, data pinjam, data pinjam. Oke, selanjutnya di bagian tombol pause kita ganti dengan tutup ya. Tutup. Sini. 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 Oke, setelah itu coba kita save. Setelah itu kita coba refresh di sini. Coba kita lihat profil. Coba lihat profil. Oke. Ada data admin. Oke, data lemari dan seterusnya ya. Oke, dan sekarang kita akan menambahkan fungsi untuk insert data ya. Kita masuk browser, Bootstrap. Kita cari input group ya. Input group. Oke, kita copy yang ini di input group ya. Kita copy sudah code di sini. Oke, kita copy di sini. Ctrl C. Oke. Setelah itu kita di sini ganti dengan 2. Oke. Kemudian di sini kita ganti defaultnya dengan nama purpose. Nama purpose. Oke. Kemudian di sini kita enter. Kita ganti lagi. Di sini kita ganti namanya dengan alamat. Kemudian di sini enter, kita paste lagi. Di sini kita ganti nama, email. Oke.
Kemudian di sini kita enter lagi, copy lagi, di sini kita ganti namanya dengan telepon ya, telepon. Oke, di sini kita enter lagi, paste lagi, kita dengan ganti nama website. Oke, setelah itu di sini enter lagi, paste. Di sini kita ganti dengan nama deskripsi ya, deskripsi. Oke, dan yang terakhir ganti lagi, paste, ganti namanya dengan di sini dengan kepala ya, kepala. Oke, untuk nama perpustakaan, tipenya teks, name-nya sama dengan nama perpustakaan. Oke, setelah itu di sini kita ganti required. Required. Oke, kemudian untuk alamat, namenya alamat required. Oke, kemudian untuk email, tipenya di sini email. Setelah itu namenya dan email. Oke, required. Oke, kemudian untuk telepon, name sama ini, tipenya telepon. Setelah itu tipenya nomor. Oke, required di sini. Oke, kemudian website, tipenya URL, name, URL. Oke, oke, setelah itu deskripsi, name, deskripsi, required. Oke, dan yang terakhir kepala. Di sini tulis required name, kepala perpustakaan. Oke, setelah itu kita save. Lalu kita coba refresh di browser. Di sini ya, kita refresh.
Oke, coba kita lihat profil data. Oke, maka tampilannya seperti ini ya untuk profil. Oke, di sini masih ada kurung-kurung. Coba kita masuk. Di sini kita hapus kurungnya. Di sini, oke. Di sini, di sini, ini. Oke, lalu kita save lagi, lalu kita coba refresh ya. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah hilang seperti ini ya. Oke, ini untuk form untuk profil. Sekarang kita lanjut untuk form input admin ya. Oke, kita copy yang ini saja supaya buat input adminnya ya. Kita Ctrl C, lalu kita copy di sini, kita paste di sini. Oke, itu di sini kita ganti namanya saja ya. Oke, kita ganti dengan nama. Di sini kita ganti dengan tempat lahir. Di sini kita ganti dengan tanggal lahir. Di sini kita ganti dengan di sini dengan alamat. Di sini kita ganti dengan email. Setelah itu di sini kita ganti dengan telepon. Ini kita ganti dengan password. Oke, setelah itu di name-nya kita ganti dengan nama. Oke, untuk name tempat lahirnya kita ganti yang ini dengan tempat lahir. Oke, setelah itu di sini juga kita ganti tanggal lahir. Setelah itu di sini kita ganti dengan alamat. Setelah itu di emailnya kita ganti juga di sini dengan email. Deskripsi kita ganti dengan telepon. Oke, setelah itu di passwordnya kita ganti dengan sini dengan password. Oke, setelah itu kita ganti tipe datanya. Tempat lahir teks, tanggal lahir kita ganti dengan tipe datanya date ya. Setelah itu alamat kita ganti dengan teks. Email kita ganti dengan teks. Oke, untuk emailnya ini tipenya email.
telepon, tipenya number, dan password, tipenya password juga ya, password. Oke, selanjutnya kita coba save, lalu kita coba refresh lagi di sini ya, refresh. Oke, coba kita masuk ke admin, kita tekan oke, maka tampilannya seperti ini ya, admin. Oke, selanjutnya kita masuk ke lemari ya. Lemari itu tipenya cuman satu saja. Oke, kita copy yang ini, Ctrl+C, lalu kita masuk ke lemari sini ya. Oke, kita tulis di sini nama lemari. Oke, tipenya teks, name-nya nama ya. Oke, kita masuk ke rak ya. Tipenya itu ada dua ya. Kita ada dua ya. Kita paste, terus kita copy, kita turun ke rak ya. Di sini, enter, kita paste di sini ya. Oke. Setelah itu di sini kita ganti dengan nama rak. Oke. Setelah itu tipenya teks, namanya, name-nya, nama rak ya. Setelah itu di sini namanya lemari ya, lemari itu isinya kita gunakan, gunakan, nah sini kita copy dari sini ke sini, kita copy masuk ke sini, kita letakkan di sini ya. Kita paste. Selectnya ini, name-nya kita ganti dengan ID lemari. Setelah itu di MySQL query connector select bintang from sini kita ganti dengan lemari ya, lemari. Lemari spasi order nama lemari spasi ASC. Setelah itu di sini kita ganti dengan ID lemari. Di sini kita ganti dengan nama lemari. Oke, sudah. Setelah itu kita coba save. Salah ya, maaf. Kita save. Lalu kita refresh di sini ya. Kita coba rak. Nama rak lemari. Belum ada data, coba kita tambahkan salah satu datanya ya. Selanjutnya kita akan menambahkan data penulis ya. Sini penulis di bagian sini kita enter. Sini saya sudah ada datanya ya, penulis. Nah sudah kita copy dari sini, penulis kita copy,
kita paste di sini ya. Oke. Setelah itu kita save, Ctrl S, terus save di sini. Lalu coba kita refresh di Excel. Oke, kita coba lihat, tulis. Oke, sudah muncul nama, tempat tanggal lahir, alamat, email, telepon ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penerbit. Sini. Di penerbit sini kita enter. Karena saya sudah buat terlebih dahulu dia punya scriptnya, kita cuma copy saja di sini ya. Kita simpan di sini. Penerbit, oke. Copy. Langsung kita pastekan di sini. Oke. Setelah itu, lalu kita coba save. Lalu coba kita jalankan di close di sini ya. Saya refresh, kita coba cek. Oke, sudah jadi nama, alamat, kota, email, dan telepon ya. Oke, setelah itu kita akan menambahkan data di jenis buku ya. Jenis buku ini. Oke, di sini kita enter, lalu saya sudah buatkan dia punya scriptnya di jenis buku ya. Oke, kita copy di sini di jenis bukunya. Oke, kita copy yang ini saja. Kita dari sini ya. Atau kita copy sampai bawah ini saja. Oke, kita Ctrl C, lalu kita masukkan di sini ya, Ctrl V. Oke. Di sini ada kesalahan tadi, maaf. Di sini jenis buku itu cuma ada satu ya. Kita copy dari sini. Maaf ya, tadi ada keliru. Ctrl C. Lalu kita masuk ke jenis buku ya, di sini. Enter, paste di sini ya. Lalu kita save. Oke, lalu kita sini refresh, masuk ke jenis buku. Kita lihat, oke, jenis bukunya sudah ada. Setelah itu kita masuk ke buku ya. Oke, di sini kita mouse ke bawah. Oke, di sini kita ambil datanya yang ini ya. Dari sini ya. Sampai ke sini ya. Oke, kita copy, lalu kita masuk lagi ke sini, kita di sini. Oke, di dalam buku ini ada beberapa data. Yang pertama tipe data, yang pertama judul, tipenya teks, namanya judul. Yang kedua di sini intisari ini kita gunakan yang ini ya,
text treat clause form control require nama intisari sambung text area div yang yaitu tahun terbit, tipenya nomor, namanya tahun terbit. Oke, setelah itu ISBN ini tipenya teks, namanya ISBN. Setelah itu jumlah halaman, tipenya nomor, namanya jumlah halaman. Setelah itu jumlah buku, tipenya nomor, namanya jumlah buku. Oke, setelah itu penulis, namanya penulis. Kelas custom select from control required option values option, kita menggunakan det1 MySQL query connector atau connector select from penulis order by name ASC. Oke, itu di sini tetap D1 ID penulis, D1 nama. Setelah itu di sini penerbit. Penerbit ini name-nya ID penerbit, kelas custom select from control require data 2 MySQL query connector select bintang from penerbit order by name ASC. Setelah itu data D2 ID penerbit, D2 name. Oke, yang terakhir jenis buku, name-nya ada jenis buku, kelas custom select from control require data 3 MySQL query connector select bintang from jenis order by name ASC. ID D3 nya ID jenis buku, D3 name. Oke, setelah itu kita coba save. Kita save, lalu kita coba refresh di sini ya, buku. Setelah itu kita di sini buku. Oke, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pengunjung. Di sini kita lihat pengunjung. Oke, di sini enter, kita masuk ke sini karena filenya sudah ada, kita ambil saja yang ini ya, yang pengunjungnya yang ini ya, kita copy yang ini, pengunjung sampai di sini, kita Ctrl C atau copy, lalu di sini kita copy paste di sini ya. Oke, setelah itu pengunjung ini ada beberapa data. Yang pertama yaitu nama, tipenya teks, name-nya nama. Setelah itu input group teks, tempat lahir, name-nya tempat lahir, tipenya teks. Setelah itu tanggal lahir, name-nya tanggal lahir, tipenya date. Setelah itu alamat, name-nya alamat, tipenya teks. Setelah itu jenis kelamin. Jenis kelamin ini dia digolongkan dalam select name jenis kelamin, kelas custom select from control require option values option. Option ini valuesnya laki-laki. Option yang kedua valuesnya perempuan. Setelah itu email. Email ini name-nya email, tipenya email. Oke, setelah itu telepon. Telepon ini name-nya telepon, tipenya nomor. Setelah itu kategori. Kategori ini digunakan menjadi select name kategori, kelas custom select from control require. Option valuesnya dosen, 2 karyawan, ketiga mahasiswa, keempat masyarakat. Oke, setelah itu password. Password ini name-nya password, tipenya password. Oke, setelah itu coba kita save.
save, lalu kita coba refresh di sini, coba kita jalankan di sini. Oke, untuk sebelumnya ya, saya sudah tambahkan datanya di secara manual di localhost phpMyAdmin ya. Saya sudah tambahkan karena dia akan muncul seperti ini. Kategori dosen, karyawan, mahasiswa, masyarakatnya. Sebelumnya sudah tambahkan data secara manual di sana phpMyAdmin di DB perpustakaan. Oke. Setelah itu yang terakhir kita menuju ke peminjam. Oke. Di sini kita masuk ke peminjam. Di sini kita enter. Kita masuk di ini, sudah ada datanya, sudah ada. Peminjam kita tinggal copy saja ya, yang ini. Oke, kita Ctrl C, kita copy, kita paste di sini. Oke, untuk peminjam ini ada beberapa tipe. Yang pertama, tanggal pinjam. Tanggal pinjam ini tipenya date, name-nya tanggal pinjam. Yang kedua, tanggal kembali, tipenya date, name-nya tanggal kembali. Setelah itu pengunjung ini name-nya ID pengunjung, class custom select from control required, dia pakai data 4 MySQL query connector select from pengunjung order my order. Setelah itu sini option values D4 nya ID pengunjung, D4 juga nama. Itu sampai di sini kita coba save. Kita save dulu, lalu kita coba jalankan di sini. Kita refresh, kita masuk ke peminjam, tambahkan data. Oke, tanggal pinjam, tanggal kembali, pengunjung muncul ya. Oke, setelah itu kita coba input manual dulu datanya. Kita masuk ke sini, kita cari pengunjungnya di sini, pengunjung, kita pilih insert. Oke, nama Teofano Edward Darson Alfayet. Oke, tempat lahir Rembong, tanggal lahir alamat Manggarai, jenis kelamin laki-laki, email admin gmail.com, telepon kategori mahasiswa.
Setelah itu password. Oke, setelah itu kita go. Oke, setelah itu kita cek di sini, kita refresh di peminjam, lihat kata. Oke, sudah muncul seperti itu. Oke, selanjutnya kita menambahkan tombol simpannya ya. Ini seperti ini kan belum ada tombol simpan, cuma ada tombol tutup. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan tombol simpannya. Oke, itu kita masuk di sini dari awal ya. Di sini ya, dari sini ya, sini enter. Sudah ada kopinya, kita copy dari sini, tombol simpannya, Ctrl C, lalu kita masuk sini, kita copy. Oke, setelah itu pertama sudah, kedua di sini, enter, kita oke. Setelah itu di sini Ctrl V. Oke, setelah itu di sini Ctrl V lagi. Setelah itu turun lagi di sini, Ctrl V. Oke, turun lagi di sini, Ctrl V. Di sini bukan di sini tapi ya. Nah, enter di sini. Oke, tidak lagi dengan ini. Oke, sini. Oke, dan di sini. Oke, itu yang terakhir. Simpannya sudah di sini. Coba kita save. Lalu kita jalankan di sini. Kita refresh. Coba kita di profil. Oke, maka nomor simpannya di profil sudah ada. Cek lagi di admin. Sudah ada. Lemari sudah. Rak sudah. Penulis lihat sudah. Penerbit sudah. Jenis buku sudah. Buku sudah. Pengunjung juga sudah. Yang terakhir pinjam, kita lihat sudah juga ya. Oke, demikian untuk membuat input untuk form admin. Sekian dan terima kasih.